Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Saya Nisa Saputri dengan nomor NIM 119571 dan ada rekan saya Almira Nur Amanda, Itan Ayu Winarto, dan Kristina Putri. Latar belakang, statistika adalah suatu kerangka teori-teori dan metode-metode yang telah dikembangkan untuk melakukan pengumpulan, analisis, dan penulisan data sampel guna memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bermanfaat. Adapun statistika adalah ilmu tentang cara-cara mengumpulkan, menggolongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berhubungan dengan pengumpulan data yang penyelidikan dan kesimpulannya berdasarkan bukti-bukti yang berupa angka-angka. Statistika berkenaan dengan bagaimana data yang dapat digambarkan atau dideskripsikan baik secara numerik, misalnya menghitung rata-rata dan deviasi standar, ataupun secara grafis dalam bentuk tabel atau grafik untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut sehingga lebih mudah dibaca dan dipahami. Tujuan masalah untuk mengatur data mentah belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapih tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Untuk mengetahui cara perhitungan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, menyajikan data secara ringkas dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti oleh para pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Ayu. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ukuran gejala pusat data. Ukuran gejala pusat data dapat disebut juga dengan nilai sentral atau nilai tendensi pusat. Nilai sentral adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Beberapa syarat agar suatu nilai dapat dikatakan sebagai nilai sentral, yaitu nilai sentral harus dapat mewakili rangkaian data, perhitungannya harus didasarkan pada seluruh data, perhitungannya harus mudah, dan dalam suatu rangkaian data hanya ada satu nilai sentral. Ukuran gejala pusat data dapat dibagi menjadi dua, yaitu ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan dan ukuran gejala pusat data dikelompokkan. Pada pembahasan ini akan dijelaskan lebih spesifik tentang ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan. Ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas. Sedangkan pada ukuran gejala pusat data dikelompokkan, datanya sudah disusun ke dalam sebuah distribusi frekuensi sehingga data tersebut mempunyai interval kelas yang jelas dan mempunyai titik tengah kelas. Ada beberapa macam ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan, yaitu rata-rata hitung atau mean, rata-rata ukur atau geometri, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, dan fraktil. Itu ada kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, macam ukuran gejala pusat data yaitu rata-rata hitung atau mean. Istilah mean dikenal dengan sebutan angka rata-rata. Rata-rata hitung mean adalah nilai yang mewakili sekelompok data. Mean diperoleh dengan cara menjumlahkan semua data yang ada dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata ditulis dengan menggunakan simbol seperti huruf U, yaitu dibacanya mu, untuk menyatakan rata-rata populasi, dan dibaca X bar untuk menyatakan rata-rata sampel. Di sini sudah tertera rumus untuk rata-rata populasi, yaitu mu sama dengan sigma pangkat N, I sama dengan 1 XI per N, atau mu sama dengan 1 per N, X1 ditambah X2 ditambah Xn, yaitu banyaknya sampel, banyaknya data populasi, karena N-nya besar ya. N besar itu yaitu banyaknya data populasi. Jadi dijumlahkan sebanyak data populasi. Untuk rata-rata sampel, rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma pangkat N I sama dengan 1 XI per N, atau X bar sama dengan 1 per N X1 ditambah X2 ditambah Xn, yaitu banyaknya sampel data. Jadi dijumlahkan sebanyak sampel datanya. Keterangannya yaitu sigma sama dengan lambang penjumlahan semua gugus data pengamatan.
untuk XI yaitu nilai data ke I, N kecil banyaknya sampel data, N besar sama dengan banyaknya data populasi, X bar yaitu nilai rata-rata sampel, dan mu yaitu nilai rata-rata populasi. Yang kedua ada rumus rata-rata ukur atau geometri, yaitu rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Berikut yaitu rumus rata-rata ukur atau geometri. G sama dengan akar X1 dikali X2 dikali Xn atau banyaknya sampel data. Atau log G sama dengan dalam kurung sigma log XI per N. Di sini sudah ada keterangannya, yaitu G sama dengan rata-rata ukur, XI nilai data ke I, N sama dengan banyaknya sampel data. Yang ketiga ada rata-rata harmonis. Rata-rata harmonis adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah semua data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian, semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Rata-rata harmonis sering disebut juga dengan kebalikan dari rata-rata hitung atau mean. Di sini ada rumus rata-rata harmonis ya, yaitu RH sama dengan N per sigma 1 per XI, dengan keterangan RH sama dengan rata-rata harmonis, N kecil yaitu banyaknya sampel data, XI yaitu nilai data ke I. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan tentang macam ukuran gejala pusat data. Yang pertama ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Putri. Saya akan menjelaskan materi tentang macam ukuran gejala pusat data. Yang pertama ada rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang atau terbobot adalah rata-rata yang dihitung dengan memperhitungkan timbangan atau bobot untuk setiap datanya. Setiap penimbangan atau bobot tersebut merupakan pasangan setiap data. Rumusnya yaitu yang rata-rata tertimbang sama dengan sigma C kali W per sigma W. Untuk yang C-nya itu nilai data ke I, untuk W-nya bobot data ke I. Selanjutnya, ada median. Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah data. Setelah data tersebut diurutkan, atau dengan kata lain median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil hingga ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Hasil median sama hasil dari kuartil kedua. Posisi tengah dari seperangkat data sebanyak N yang telah terurut terletak pada posisi yang ke N tambah 1 per 2. Jika N ganjil sama dengan 2K tambah 1, maka mediannya XK tambah 1. Jika nilainya genap 2K, maka mediannya setengah XK tambah 1. Selanjutnya ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data atau yang mempunyai frekuensi paling tinggi. Oke, nilai yang ke I, N tambah 1 per 4, I sama dengan 1, 2, 3.
Untuk kuartil ya, pada prinsipnya pengertian kuartil sama dengan median. Perbedaannya hanya terletak pada banyaknya pembagian kelompok data. Median membagi kelompok data atas 2 bagian, sedangkan kuartil membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama besar, sehingga akan terdapat 3 kuartil, yaitu kuartil ke-1, kuartil kedua, ketiga, di mana kuartil kedua sama dengan median. Selanjutnya, ada desil. Desil adalah suatu rangkaian data yang membagi suatu distribusi menjadi 10 bagian yang sama besar. Desil sama dengan nilai yang ke I, N tambah 1 per 10, I sama dengan 1, 2, sampai 9. Selanjutnya ada persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi suatu distribusi menjadi 100 bagian yang sama besar. Persentil sama dengan nilai yang ke I, N tambah 1 per 100, I sama dengan 1, 2, sampai 99. Selanjutnya, menentukan ukuran statistik deskriptif menggunakan Excel. Microsoft Excel menyediakan fasilitas untuk mengolah data statistik, yaitu dengan memanfaatkan fungsi-fungsi statistik yang ada dan perintah analis yang merupakan perintah tambahan add-ins, sehingga tidak ditampilkan pada menu utama Microsoft Excel. Sebelum dapat menggunakan perintah data analisis, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan referensi tools yang disediakan oleh Microsoft Excel. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami lainnya. Saya Mira Nur Amanda dari kelompok 2 yang selanjutnya ingin menjelaskan tentang pembahasan. Berikut ini adalah tabel banyaknya anggota DPR menurut fraksi dan pendidikan di Sulawesi Tengah. Sampel data jumlah anggota fraksi pendidikan S1 di Sulawesi Tengah adalah 3, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 2. Sedangkan data terurutnya adalah 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4. Yang akan kita cari yaitu bagaimana cara menentukan rata-rata ukur, rata-rata hitung, rata-rata harmonis, rata-rata tertimbang, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Berikut diketahui X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 2, X4-nya adalah 3, X5-nya adalah 3, X6-nya adalah 3, X7-nya adalah 4, X8-nya adalah 4. Yang N-nya 8. N itu dicari dari banyaknya data yang ingin kita hitung. Sedangkan X-nya itu ditentukan dari data yang sudah diurutkan. Kemudian kita mencari rata-rata hitung. Rumusnya X1 per N dalam kurung X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah X5 ditambah X6 ditambah X7 ditambah X8. Intinya ditambah dengan X sebanyak data yang ingin kita hitung. Yang di sini X sama dengan 1 per N-nya 8, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 3, ditambah 4, ditambah 4. Kemudian yang terlebih dahulu dihitung adalah yang di dalam kurung. Hasilnya totalnya 23, jadi 101 per 8 dikali 23, hasilnya X adalah 2,8. Kemudian ada rata-rata ukur. Rumusnya N kuadrat X1 sampai dengan X8. Masih seperti tadi, data X-nya itu tergantung dari banyak data yang ingin kita hitung. Di sini N-nya 8, akar 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 4 kali 4. 8 akar 3456. Totalnya hasil rata-rata ukurnya 2,7.
Kemudian rata-rata harmonis. Rumusnya adalah RH sama dengan N sigma 1 per XI. Apabila sudah dimasukkan datanya kurang lebih seperti itu. Kemudian kita samakan dulu penyebutnya. Kemudian baru kita hitung dengan pembilangnya. Di sini 8 per 37 per 12. Cara menghitungnya 8 dikali 12 per 37 dibalik antara penyebut dengan pembilangnya. Hasilnya 2,5. Selanjutnya ada rata-rata tertimbang. Jumlah fraksi S1 dalam kurung XI tertimbang dengan total jumlah fraksi menurut pendidikan yaitu WI. X1-nya sama seperti tadi, datanya masih sama. W1-nya 4, W2-nya 5, W3-nya 5, W4-nya 6, W5-nya 6, W6-nya 6, W7-nya 6, W8-nya 7. Rumusnya adalah sigma XI dikali WI per sigma WI. Kemudian cara menghitungnya dikali masing-masing. Jadi contohnya X1 dikali W1, X2 dikali W2, begitupun seterusnya. Kemudian di sini dikali dengan data-data yang sudah ditentukan di atas, yang sudah diketahui. Kemudian hasilnya 134 per 45, jadi totalnya 2,9. Kemudian selanjutnya ada median. Data genap N per 8. N itu banyaknya data. Di sini cara menghitungnya N sama dengan 2K, N-nya 8 sama dengan 2K, dibalik K sama dengan 8 per 2, jadi K-nya adalah 4. Kemudian di sini mediannya 1 per 2 dikali dalam kurung XK ditambah XK ditambah 1. XK-nya itu X4, karena tadi K-nya kita sudah mencari adalah 4. Jadi nah di situ ada X4 ditambah 1 jadi X5. Kita mencari di data sebelumnya X4-nya itu adalah 3, X5-nya adalah 3. Kemudian 1 per 2 dikali 6, 6 dari 3 tambah 3, totalnya jadi mediannya adalah 3. Selanjutnya ada modus. Modus pada data yang sebelumnya itu adalah 2 dan 3. Kemudian ada kuartil. XI sama dengan nilai ke I dalam kurung N tambah 1 per 4. I-nya itu 1, 2, 3. Kita cari X1 sama dengan 1, 8, N-nya 8 ditambah 1 per 4. Sama dengan 9 per 4, hasilnya 2,25. Di sini kita mencari X2. X2-nya itu dari hasil tadi sebelumnya 2 ditambah desimal terakhir 0,25 dikali dalam kurung X3 dikurangi X2. X2-nya 2 ditambah 0,25 dikali dalam kurung 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Jadi total keseluruhan X1 adalah 2. Begitupun cara seterusnya dengan X2 dan X3. Akan tetapi hasil berubah dari perhitungan jumlah. Hasil berubah karena
ketika kita mencari nilai ke I-nya itu. Jadi kenapa bisa berubah, kenapa bisa bertambah nilainya di tiap kuartilnya, karena itu semua tergantung dari kuartil yang akan kita cari. Selanjutnya ada desil. Rumusnya I dalam kurung N tambah 1 per 10. I-nya bisa dari 1 sampai 9. Bedanya sama kuartil itu di penyebutnya. Di sini kita diminta untuk menentukan desil keempat. D4, I-nya 4 dimasukkan dalam kurung N8 ditambah 1 per 10. Hasilnya 36 per 10 sama dengan 3,6. Sama rumusnya seperti desil tadi. Caranya sama seperti menghitung kuartil tadi. Angka desimal yang awal itu dicari X-nya, X3 ditambah angka desimal belakangnya 0,6 dikali dalam kurung S4 dikurangi X3. X3-nya 2 ditambah 0,6 dikali 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 hasilnya 1. 2 tambah 1 dikali 2 tambah 0,6. Desil keempatnya hasilnya 2,6. Selanjutnya ada persentil. Nilai ke I dalam kurung N tambah 1 per 100. Sama seperti kuartil dan desil, hanya beda di penyebutnya saja. I sama dengan 1 sampai angka 99. Kita diminta untuk menentukan persentil ke 30. Cara menghitungnya masih sama seperti kuartil dan desil. 30 dikali N8 ditambah 1 per 100 sama dengan 270 per 100, hasilnya 2,7. Kita cari X2-nya ditambah 0,7 dikali X3 dikurangi X2. X2-nya 2 ditambah 0,7 dikali 2 kurang 2. 2 kurang 2 habis, jadi tinggal 2 ditambah 0,7 sama dengan 2. Jadi persentil ke 30-nya adalah 2. Kemudian ukuran statistik deskriptif dengan Excel. Ini berikut adalah statistik deskriptif dengan Excel dari data jumlah anggota fraksi S1 di Sulawesi Tengah. Datanya sama seperti tadi, data yang sudah terurut. Ini menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Kesimpulan dari pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ukuran gejala pusat adalah nilai dalam suatu rangkaian data yang dapat mewakili rangkaian data tersebut. Sedangkan ukuran gejala pusat data belum dikelompokkan adalah data yang tidak disusun ke dalam distribusi frekuensi sehingga tidak mempunyai interval kelas dan titik tengah kelas, mencangkup penyajian rata-rata, median, modus, kuartil, desil, dan persentil. Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS dapat memberikan manfaat yang besar dalam perusahaan ataupun dalam dunia pendidikan, dan bila dibandingkan hasil dari pengolahan data secara manual dengan hasil pengolahan data secara otomatis, yaitu dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, akan memperoleh hasil yang berbeda dari keduanya. Pertama, dalam keakuratan pengolahan data secara otomatis lebih mendekati kebenaran melalui program daripada pengolahan data secara manual. Lalu dalam efisiensi waktu, pengolahan dengan aplikasi Microsoft Excel atau SPSS, waktu yang digunakan dapat menjadi lebih efisien ketika melakukan pengolahan data. Sekian dari kami, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.